Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasan Jamaini. Saya adalah guru kelas di SD Negeri 10 Kabilabone, Kecamatan Kabilabone, Kabupaten Bogor, Provinsi Gorontalo. Saya sudah 16 tahun 4 bulan mengabdi di sekolah ini. Dusun yang terletak jauh di pelosok tersembunyi di lembah hutan belantara yang luas, tanpa akses jalan besar, internet yang sering putus nyambung, bahkan tidak memiliki listrik. Banyak yang menyebutnya ujung yang terlupakan. Tapi bagi saya, di sanalah pengabdian dan hati daerah tercinta saya. Jarak dari rumah menuju tempat tugas sangatlah jauh, kurang lebih 4 sampai dengan 5 kilometer. Setiap pagi suara bisingan kendaraan bermotor dan langkah kaki harus berpacu dengan waktu, menembus hutan belantara, menyeberangi beberapa air sungai dengan mengendarai sepeda motor. Di tahun 2022 ini kami mendapatkan bantuan dari pihak TNI untuk akses jalan dengan lebar 3 meter sejauh 1,3 kilometer. Namun, jalan tersebut belum sampai ke tempat tugas kami karena adanya lintasan anggaran, sehingga kendaraan sepeda motor masih melewati jalan setapak yang sempit, banyak bebatuan dan jurang. Saya selalu berhati-hati. Beruntung, beberapa bulan ke depan ini sedang musim kemarau, yang lebih mengkhawatirkan saat musim hujan, di mana sungai-sungai ini akan meluap, maka saya dan teman-teman tidak bisa menyeberang karena airnya deras. Kadang terdengar hanya kicauan burung, gemersik dedaunan, dan dingin yang seolah ikut menyaksikan perjuangan kami. Jika hujan turun, jalan berubah menjadi aliran air. Ini di daerah terpencil tidak hanya menghadapi keterbatasan fasilitas, juga medan geografis yang menantang. Begitu pula anak-anak. Setiap hari mereka harus berjalan kaki sejauh beberapa kilometer, melewati jalan berliku-liku dan berlumpur, pak jembatan, bahkan tebing dan jurang yang curam. Kondisi ini semakin sulit saat musim hujan tiba, di mana jalan setapak berubah menjadi licin dan berbahaya. Namun, di balik semua keterbatasan itu, semangat anak-anak untuk menuntut ilmu tidak pernah surut, tetap hadir di sekolah dengan semangat dan harapan, meskipun dalam keadaan sangat terbatas. Pendidikan di daerah terpencil bukan hanya persoalan fisik dan fasilitas, tetapi juga menyangkut keadilan sosial dan komitmen negara untuk benar-benar menghadirkan pendidikan sebagai hak yang merata bagi seluruh rakyat. Ketimpangan kualitas pendidikan antara kota dan desa sangat terasa, dan hal ini berdampak langsung pada kesenjangan sosial serta kesempatan di masa depan. Ini namanya taluhu motopolodu, air pakat. Malu nuol poliwon pertemuan malu malu tiba hemongo tak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di samping itu, saya sering berdiskusi dengan orang tua siswa di sekolah dan di rumah. Bagaimana cara orang tua siswa mengawasi anaknya dalam hal proses pembelajaran di rumah. Selain itu, saya sering berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan guru sejawat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasan Jamaini, guru di daerah terpencil SDN 10 Kabilabone, Desa Molotabu, Dusun Waolo, Kecamatan Kabilabone, Kabupaten Bonebolang, Provinsi Gorontalo. Rendahnya pemahaman siswa terkait dengan operasi hitung bilangan, terutama dalam pembagian di daerah terpencil, maka saya merancang satu alat peraga yang bisa merangsang siswa dalam mengerjakan operasi hitung bilangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Numerasi merupakan kemampuan dasar yang penting untuk dikembangkan sejak dini, agar siswa dapat memahami konsep matematika secara konkret dan mudah. Salah satu materi yang sering menantang siswa di kelas adalah pembagian. Untuk membantu pemahaman siswa, saya dapat merancang alat peraga yang sederhana sebagai media pembelajaran yang efektif. Siswa mampu menganalisis masalah dan mengambil keputusan berbasis data dan angka, mengembangkan nalar matematis seperti memperkirakan, membandingkan, dan menafsirkan informasi numerik. Oke, boleh maaf putih malu ganggu. Waktu aku itu balajari wala itu beli kan, balajari. Kalau kemarin teh boleh nak main taman ini, belajar teh Jasmine. Ada datang dia ya, ada pelajar ya, ada pelajar di sini. Jadi kalau misalnya ada tugas mau kerja sama tidak apa itu. Jadi pokoknya mau presiden latihan tuh orang tua di Mariam, poin bo enong belajar, membaca, menghitungani, ampio mengaliti, menghitungani, membaca pio, alhamdulillah sudah lancar. Cuman bolo timung ngali tamo umilo huma aliyong belajar. Iya kan? Pen boleh hila jam dia luma atau hilabo jam toto te paguru, saya mate jam toto jatana te bati ono belajar liyo. Kan udah mahalo dia membaca kan? Kihan baca, ibu rumah malate apa taja tala tiawan oleh. Tapi gak kan suara dia yang membaca. Aduh mahalo suara, berarti yang baca gagal ti walanti. Jadi insya Allah seterusnya kelas 4 tim belajar terus nih. Jadi saya cek melatih terus itu orang tua siswa. Melatih kekompakan di alam terbuka, kolaborasi dengan Palkesmas, dan meningkatkan pendidikan melalui program paket C kesetaraan untuk anak-anak Dusun Wau. Pagi masih gelap, kabut tipis menggantung di antara pohon-pohon tinggi yang menyelimuti hutan dan lembah. Langkah kaki anak-anak terdengar jalur jalan bebatuan. Di balik langkah kaki mereka yang kecil, mereka melewati sungai, bukit, dan ada mimpi yang tinggi, ingin mengubah nasib, membangun Waolo dan menjadi jembatan harapan bagi Saya dan teman-teman 1000 guru menerapkan 6 langkah cara mencuci tangan sebelum makan, yang diikuti dengan canda tawa anak-anak yang berada di Kami anak-anak yang ada di Dusun Waolo berjanji untuk meneruskan cita-cita bangsa dengan segenap jiwa dan ragaku ini. Pada dusunku aku berbakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridwan Pakaya, Kepala Sekolah SDN 10 Kabilabone. Adapun program untuk peningkatan numerasi dan literasi khususnya di SDN 10 Kabilabone. Yang pertama, kami membuat pojok kelas atau sudut baca di sini untuk meminati supaya siswa itu lebih banyak membaca. Kemudian pada awal pembelajaran kami memberikan 15 menit sebelum pembelajaran kami memudahkan mereka itu bisa membaca. Kemudian kami untuk memfungsikan perpustakaan. Di situ siswa juga akan diwajibkan untuk membaca. Kemudian untuk kolaborasi dengan masyarakat maupun orang tua siswa, khususnya untuk budaya, untuk menumbuh kembangkan budaya yang ada di daerah Gorontalo khususnya di Waolo, yaitu untuk minta bantuan kepada masyarakat khususnya pemangku adat di situ agar mereka bisa membudayakan budaya yang ada, yaitu tujai ataupun kantun. Mungkin itu gambaran pendidikan yang ada di SD 10 Kabilabone.